Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi berbasis web pemesanan makanan online dengan nama aplikasi Prefood Delivery. Kami dari kelompok 2 dengan anggota ada Kusnai Kasya Putra, saya sendiri, ada Dini Dian Anggraini, ada Gali Rakasiwi, ada Jafia Rizky Pratama, dan Reza Aditya Pratama. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dini Dian Anggraini. Baik, terima kasih kepada Saudara Ade. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari permasalahan ini. Jadi dari latar belakang masalah ini, pada era teknologi seperti saat ini, banyak perangkat lunak komputer beserta aplikasinya untuk membantu dan mempermudah berbagai aktivitas dan bidang. Terlebih komputer yang akan dikemas dalam bentuk mobil sehingga mudah dibawa. Contohnya smartphone. Salah satu platform yang paling banyak berada di pasaran yaitu Android. Masih ada perusahaan atau kampus yang belum ada kantin di dalamnya, sehingga karyawan dan mahasiswa sulit untuk membeli makanan. Oleh karena itu, diperlukan membangun suatu aplikasi pemesanan menu berbasis web yang dapat membantu proses pelayanan maupun proses rekap data untuk laporan transaksi yang dapat digunakan pada universitas atau pada perusahaan. Jadi dari latar belakang masalah yang kami buat, dari contoh kampus yang tidak mempunyai kantin, jadi kita berencana membuat web pemesanan untuk warung yang berada di luar kampus. Lalu di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari permasalahan tersebut yang pertama, bagaimana merancang aplikasi pemesanan menu makanan dan minuman menggunakan web. Yang kedua, bagaimana membangun aplikasi pemesanan menu makanan dan minuman menggunakan web. Lalu di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari menggunakan web ini yaitu untuk merancang dan membangun aplikasi menu makanan berbasis web. Manfaat dari pembuatan sistem informasi yang akan dibuat ini yaitu untuk mempermudah mahasiswa dan karyawan memesan makanan tanpa keluar kelas dan juga bisa menguntungkan bagi penjual. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur navigasi. Struktur navigasi pada website adalah sebuah halaman web atau dokumen web yang dibuat mempunyai struktur yang jelas serta tersusun dengan teratur sesuai dengan namanya navigasi, yaitu panduan arah kalau dipetakan navigasi. Rancangan struktur navigasi pada web digunakan untuk mengkaitkan halaman web dengan halaman web yang saling keterhubungan satu sama lain, yaitu dinamakan dengan hypertext. Nah, di sini kita bisa lihat bagannya atau struktur dari navigasi admin. Yang pertama itu bisa kita lihat dari login dulu, kemudian ada menu web, menu warung, yang di dalamnya ada menu tambah warung atau ubah warung, kemudian ada menu produk, di situ terdapat tambah produk, ubah produk, hapus produk, pembelian, detail pembeliannya apa saja yang mau dibeli. Nah, pelanggan, ini hapus pelanggan juga, logout, kemudian ini keluar aplikasi ya. Ini untuk admin. Next. Nah, kalau ini struktur navigasi pelanggan. Jadi pelanggan itu awalnya ketika membuka web ini adalah registrasi, kemudian setelah registrasi disetujui oleh admin, kemudian dia membuka halaman login, dan kemudian ada menu home, yaitu melihat daftar menu, melihat daftar warung apa saja yang ada di sekitar warung-warungnya, dan kemudian ada menu,
menu search, cari apa misal seafood, apa Tempop. Kalau dari BSI kan ke Tempop juga jauh kan, makanya ini terobosan sesuai dengan tujuan kata Mbak Dini tadi. Nah, kemudian ada tambah ke keranjang belanja, kemudian di situ kita bisa menghapus pesanan, kita merubah atau langsung pesan, kemudian belanja dan lihat detailnya, harga berapa sekian, proses kirim berapa, ongkirnya sekian berapa. Nah, kemudian ada partners, daftar warung-warungnya, yaitu yang tadi kita omongin, market-marketnya yang ada di mitra-mitra kerja yang ada di aplikasi, terus kontak us yaitu menghubungi admin, dan kemudian bisa logout di situ menu-menunya. Next. Analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem untuk mendapatkan informasi mode, spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan klien atau pengguna. Kedua belah pihak, yaitu klien dan pembuat perangkat lunak atau developer atau admin, terlibat aktif dalam tahap ini, dalam tahap kebutuhan sistem ini. Next. Nah, kita menganalisa kebutuhan sistem pada perancangan ini. Kemudian kita membagi menjadi dua kebutuhan, yaitu kebutuhan admin dan kebutuhan pelanggan. Nah, di sini kebutuhan admin, yang pertama, admin diharuskan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses atau masuk ke halaman admin. Kemudian setelah masuk, admin dapat mengelola aktivitas mengelola website sesuai kebutuhan. Ini sesuai dengan di struktur analisa tadi ya, yang kita lihat di bagan. Nah, kemudian admin dapat mengelola website, produk, dan nomor 4 dapat mengelola penggunaan data. Nah, kemudian di kebutuhan pelanggan, ini bisa kita lihat lagi di bagan tentang navigasi pelanggan. Yaitu yang pertama, pelanggan harus registrasi terlebih dahulu. Jika pelanggan sudah registrasi atau diterima, pelanggan bisa login untuk mengakses website ini. Kemudian setelah masuk, pelanggan bisa melihat daftar warung di sekitar dan melihat daftar menu. Yang keempat, pelanggan yang ingin memesan bisa langsung menu, check out, dan bayar. Yang utama kan bayar. Nah, di sini bisa kita lihat lagi kebutuhan user pada perancangan ini. Kebutuhan admin dan kebutuhan pelanggan. User ini pengguna ya. Nah, yang pertama admin. Admin dapat merubah dan menambahkan warung. Jadi misal ada mitra yang sudah ingin memutus, di web kita kurang laku apa gimana, nah ini, dan kemudian yang ingin join juga bisa. Dan yang kedua, admin dapat menghapus, merubah, dan menambahkan produk. Kalau kita lihat, di sini sering kosong terus, pelanggan ada yang komplain, kita bisa menghapus tuh. Nah, kemudian juga kalau ada menu baru, misalnya bolu green tea, bisa dimasukkan juga. Yang ketiga, admin dapat melihat detail pembelian, itu yang tadi, harga, terus ya pokoknya detail pembelian lah, itu ada deskripsinya, dan admin juga dapat menghapus pelanggan. Nah, di sini pelanggan, kebutuhan pelanggannya, satu, pelanggan dapat melihat semua daftar menu dan daftar warung yang tersedia. Jadi kan kalau muter-muter juga susah ini. Makanya kita buat sistem, kita buat web untuk memudahkan pelanggan supaya bisa melihat daftar menu dan warung yang tersedia, dan pelanggan dapat memesan beberapa makanan dan minuman dari berbagai warung di sekitar. Juga kemudahan juga kan, maksudnya di kebutuhan. Nah, yang ketiga, pelanggan bisa menambah pemesanan dan memasukkan ke dalam keranjang belanja. Keranjang belanja fungsinya untuk menampung, jadi buat mikir-mikir dulu nih, ini jadi apa enggak kan, biasanya seperti itu. Nah, kemudian pelanggan bisa memberikan like pada order yang disukai setelah order. Next.
Nah, untuk hal ini selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, saudara Reza, yang sama-sama namanya Pratama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Saudara Jafir. Di sini saya akan melanjutkan dan menyampaikan materi yang telah dibahas tadi. Di sini saya akan sampaikan apa itu ARD. ARD dari sistem yang kita rancang atau yang kita buat. ARD itu Entity Relationship Diagram. ARD adalah pemodelan data atau sistem dalam database. Nah, fungsi ARD ini untuk apa? Untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Ini ada ARD yang kita buat, ininya kan, diagramnya. Di sini ada tabel admin, dan tabel admin itu ada beberapa atribut. Itu ada ID admin, username, password, dan nama lengkap. Dan di sini admin dapat mengecek pembelian di sini yang sudah dilakukan oleh pelanggan. Jadi di dalam tabel pembelian itu ada ID pembelian, tanggal pembelian, jumlah pembelian, ongkir, total pembelian, dan ID pelanggan. Nah, terus pelanggan juga bisa melakukan pembelian dan nanti akan dicek oleh si admin ini. Nah, terus di dalam pembelian itu memiliki pembelian produk atau detail pembelian yang tadi sudah dilakukan oleh pelanggan tersebut. Jadi ketika pelanggan sudah melakukan pembelian, untuk nota atau struknya itu akan ditampilkan di pembelian produk ini. Dan atributnya bisa kalian lihat sendiri lah. Oke, atributnya itu ada ID pembelian produk, jumlah ID pembelian, sama ID produk. Nah, pembelian produk. Dan dari produk ini, dari pembelian produk ini memiliki produk. Jadi si pembelian produk itu dihasilkan dari produk ini, dan produk ini itu dari warung. Jadi warung mempunyai produk dan produk memiliki pembelian produk. Jadi dari warung, asalnya dari warung itu mempunyai produk kan, apa yang dijual. Nah, setelah ini produk yang ada di sini akan ditampilkan sama di sini. Pokoknya ini tuh titik tengahnya dari pembelian dari pelanggan sama produk dari warung. Titik tengahnya di sini ketemu yang untuk detail pembeliannya. Kurang lebih seperti itu. Dan pelanggan juga dapat memberikan like kepada makanan yang disukai atau warung yang disukai oleh si pelanggan. Nanti akan semakin likes yang banyak, ya berarti makanan itu atau minuman itu semakin laku atau bagus lah. Kurang lebih seperti itu sih untuk ERD dari rancangan ERD dari website pemesanan makanan online ini. Untuk selanjutnya itu ada LRS atau Logical Record Structure. Logical Record Structure atau LRS ini adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Nah, kita bahas dulu untuk LRS. LRS ini adalah proses penyempurnaan dari ERD tadi. Jadi kalau ERD tadi kan masih dalam bentuk diagram kan. Jadi istilahnya belum begitu sempurna. Nah, di sini disempurnakan lagi di LRS ini. Jadi kayak join antar tabel atau relasi-relasi antar tabelnya itu disempurnakan lagi di sini untuk bisa supaya sistem itu bisa berjalan gitu. Oke, saya akan jelaskan. Di sini ada tabel admin seperti yang tadi kan, atributnya itu ada admin itu kan. Nah, admin di sini itu untuk admin di sini dipakainya pada ini apa, halaman admin nanti. Dia beda sendiri. Jadi website ini itu multi user. Jadi bisa login sebagai admin dan login sebagai pengguna atau user, pelanggan lah.
Itu. Jadi ini untuk tabel admin yang admin ini. Jadi dia nggak ada keterikatan sama tabel-tabel yang ada di pelanggan di tabel pelanggan tersebut gitu kan. Nggak ada keterikatan. Cuman kalau untuk ERD-nya yang tadi, admin itu dapat mengecek pembelian. Oke. Dari sini dari pembelian dulu. Sama aja sih. Jadi pelanggan itu bisa membeli gitu kan, bisa membeli, terus nanti akan tampil nih tanggal pembelinya berapa, jumlah pembeliannya berapa, ongkirnya berapa, tetap pembelian berapa, dan ID pelanggan itu diambil dari sini. Jadi nanti ketahuan nih dari tabel pembelian ini siapa gitu yang memesannya dari ID pelanggan tersebut. Makanya fungsi join itu. Terus pembelian juga, dari pembelian sama aja sih kayak tadi, bakal ke sini nih ke pembelian produk, ininya apa, tampil gitu kan di sini untuk detail pembeliannya dari si pelanggan tersebut. Sama aja sih produk juga tuh, produk nanti kan ke sini, pokoknya titik tengahnya itu di pembelian produk kan, sama itu warung, dari warung ke produk, terus produk ke pembelian produk. Jadi di warung ini sama bisa apa sih namanya, di warung ini kita dapat mendapatkan produk, dan nanti produk ini ketika dibeli oleh si pelanggan nanti akan tampil di pembelian produk tersebut. Intinya titik tengahnya ada di sini, di detail pembelian atau pembelian produk tersebut. Dan pelanggan juga biasa bisa memberikan likes pada makanan yang disukai. Di sini kita juga pakai fungsi join, itu ada joinnya itu sama tabel pelanggan dan ID produk. Jadi pelanggan siapa gitu kan pelanggannya, dan produknya apa yang disukai oleh pelanggan tersebut nanti akan tampil di tabel admin atau di halaman admin. Oke. Implementasi user interface. Nah, user interface itu adalah tampilan visual produk yang menghubungkan sistem dengan pengguna atau user. Sistem ini bisa berupa website, aplikasi, atau lainnya. User interface atau UI adalah tampilan yang meliputi bentuk, warna, dan tulisan yang didesain sebenarnya. Oke. Nah, untuk user interface atau UI ini, sebelum kita merancang atau membuat website itu kan harus ada ERD-nya, analisanya dulu kan, kebutuhan sistem, kebutuhan user, ERD, LRS, terus sama ininya nih implementasi user interface-nya itu UI-nya. Jadi harus desain dulu nih tampilannya mau kayak gimana nih website kita ini. Itu seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan itu kan implementasinya sekalian codingannya buat website ini. Nah, pertama-tama untuk masuk ke website ini, berhubung kita masih pakai ini ya, jaringan lokal, dia masih pakai XAPP gitu kan. Jadi kita ketikkan localhost, nama foldernya, terus nanti akan diarahkan ke sini nih, login.php. Nah, ini adalah tampilan untuk user atau admin login. Ini kan login user nih, titelnya ini. Nah, ini untuk loginnya si pelanggan, misalnya nih, loginnya pelanggan ini, untuk login pelanggan. Terus ketika pelanggan sudah membuat atau sudah registrasi, jadi pelanggan bisa masukin aja di sini langsung, bisa masukin email, masukin passwordnya di sini, dan login. Nah, nanti untuk proses apa sih namanya pengaplikasiannya gitu kan, untuk supaya bisa jalan ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya di sini akan menyampaikan ini doang, apa namanya, implementasinya doang sama codingannya. Dan di sini misalnya kita login sebagai admin, ya di sini klik di sini tuh akan berubah ininya tampilannya. Dan itu kan kita, kalau misalnya si pelanggan belum memiliki akun, pelanggan bisa daftar di sini. Belum punya akun, bisa daftar di sini. Ya, tampilnya di sini, tampilnya seperti ini kurang lebih. Akan diarahkan ke register.php.
Kelas. Nah, untuk codingannya gini. Untuk codingannya, jadi di codingannya itu kita memiliki dua gitu. Berhubung kita nggak pakai framework gitu kan. Jadi langsung sebenarnya pakai framework bisa, pakai ini juga kayak gini juga bisa sistemnya gitu kan. Cuman enaknya gini tuh sebenarnya ada plus minusnya gitu kan. Kalau pakai framework tuh plusnya itu nggak apa ya, jadi kita nggak usah ngoding gini-gini lagi. Ini juga sama sih sebenarnya, sama aja sebenarnya, cuma lebih enak pakai framework. Cuman di sini kita nggak pakai framework. Nah, ini untuk codingan login admin kayak gini ini ya, codingannya. Sebelum itu PHP include ke koneksi.php. Jadi untuk menyambungkan antara file-file codingan tersebut itu pakai ini koneksi.php. Di sini nih koneksi.php. Koneksi.php koneksi. Nah, di sini. Di koneksi.php itu isinya ada konfigurasi nih. MySQLi, localhost, root. Nah, ini nama database kita. Jadi semua yang di input atau di include sama file itu ngambilnya dari sini, dari database kita, default. Ini untuk tampilan loginnya gini nih. Jadi titelnya default nih, titel untuk judul di atasnya itu kan. Nah, default. Ini untuk link relation iconnya, icon. Untuk icon itunya apa namanya? Gambar ininya, gambar detailnya di atas itu pakai ini. Dan kita pakai Bootstrap ya, Bootstrap sama JavaScript. Jadi kita sertakan nih di sini link rel style sheet gitu kan. Tuh, ini pakai Bootstrap. Nah, sama aja sih banyak di sini. Untuk titel dirinya di loginnya itu dari admin, ini buat admin kayak ini kan, karena ini diambil dari login PHP dari folder admin. Jadi di sininya admin. Nah, ketika ini ada button class name should submit. Jadi ketika login ini akan submit ini. Itu ada login sebagai pengguna kayak span. Terus klik di sini. Nah, ketika kita klik di sini login sebagai pengguna, nanti akan diarahkan ke login.php, tapi bukan login PHP yang ini. Login PHP yang ada di pelanggan, di folder pelanggan ini. Nah, akan ke sini di login user. Nanti akan diarahkan ke ini nih, codingan ini. Ya kan? Sini juga sama nih. Ketika si user belum punya akun, ketika kita klik daftar, akan diarahkan ke sini nih, register.php. Akan diarahkan di situ, register.php. Dan ketika pelanggan atau bukan pelanggan sih, user atau admin akan login sebagai admin itu kan, admin misalnya mau login nih, dia klik di sini, nanti akan diarahkan, akan ngelink gitu kan, ngelink ke ini admin, folder admin /file login.php yang tadi yang kita jelaskan. Nah, terus di sini ada apa namanya file gitu kan, file register.php sampai tuh setiap file tuh ada include koneksi.php untuk menyambungkan antara file dan file. Di sini ini sih bikin akun, ini buat email di atasnya. Ini kelasnya itu kan, kelasnya itu input, ada password, ada yang teks kebanyakan teks sih. Terus ketika daftar akan nanti akan balik lagi nih tuh. Di sini ada ininya kan. Misalnya di sini ketika klik submit gitu kan. Nanti si nama, email, password, port, nomor telepon, dan alamat akan masuk ke ini nih, ke apa namanya, memakai metode WAS ini akan masuk ke ini, ke nama gitu.
yang sudah kita buat di database kita nih, di database kita nih. Jadi ketika nama kan masuk ke database nama gitu kan, ke namanya atribut di ini, di pelanggan. Nanti akan masuk nih ketika kita submit, si nama yang kita inputkan tadi gitu, si pelanggan tadi akan masuk ke database nih. Ini database yang ada di website ini gitu, akan masuk ke sini melalui metode post. Nah, jadi ada percabangan di sini. Percabangannya itu jika nama kosong, email terus kosong nih, emailnya kosong, password sama dengan itu artinya kalau misalnya di PHP itu sama dengan doang ya, sama dengan. Jadi password itu kosong, nomor telepon juga kosong, alamat kosong. Nanti akan tampil nih, echo tuh akan tampil, harap isi semua data. Nah, terus ketika validasi, jadi ketika si email, jadi ketika apa ya namanya, si pelanggan tuh udah daftar pakai email sebelumnya, terus ngisi lagi emailnya gitu kan. Nah, nanti akan tampil nih di sini juga email setelah terdaftar. Jadi nggak bisa pakai email yang sama. Kalau kita harus ganti email atau buat baru. Sini juga ada nih ketika validasi apa ya, diisi gitu kan, belum ada, terus bernilai benar. Nah, nanti si database itu akan menambahkan ke pelanggan nih. Yang tadi di pelanggan kan ada di untuk mengisi untuk mendaftar gitu kan, sebagai pelanggan ada untuk memasukkan nama kan, ada memasukkan nama, email pelanggan, password, kan, telepon, dan alamat. Isinya ini nih akan masuk ke sini semua nih. Oke, nanti ketika sudah daftar gitu kan, akan tampil nih registrasi sukses. Jika ini nanti gagal ada. Oke, lanjut. Nanti untuk terus saya langsung aja ya untuk menjelaskan halaman admin. Karena di sini berhubung saya sudah daftar, ya, jadi tinggal login saja. Dan di halaman admin itu ada tabel atau ada halaman home, warung, produk, kembalian, sama pelanggan. Jadi halaman home ini ada selamat datang, itu kan cuma bacaan selamat datang aja. Ini raja jantungnya adalah nama admin yang sudah login ini. Tampilan seringnya gini. Ada di index.php, di folder admin di index.php. Index.php. Nah, di sini ini buat dashboard atau halaman utama admin gitu kan. Tuh, di sini ada ini pakai list gitu kan. Di sini ada unlist, unordered list gitu kan. Terus listnya itu ada home, warung, produk, pembelian, pelanggan. Ini ada percabangannya gitu kan. Seperti itu. Terus warung, saya kira ke halaman warung, saya cuma ada ID warung, nama warung, nomor telepon, Excel, gitu kan. Terus si admin ini bisa menambahkan dan mengubah warung. Kodingannya ada di halaman warung, ada di warung HP. Terima kasih. Bentar. Oh enggak, ada di sini. Jadi, ini tuh ada di indeks. Akan masuk ke warung HP nih. Oke. Bentar. Oke. Nah, data warung gitu kan. Terus ada halaman produk. Produk terus itu ada warung, nama produk, harga, stok, terus
si admin itu bisa menghapus sama mengubah untuk codingnya di sini di produk HP kurang lebih seperti ini. Oke, setelah pembelian nih, di halaman pembelian itu nanti ketahuan nih buat si pelanggan yang sudah membeli. Nanti ada apa sih notifikasi atau detailnya gitu kan dari nama pelanggan, tanggal pembeliannya tanggal berapa, terus total pembeliannya itu berapa untuk melihat lebih detailnya gitu di sini di nomor detail. Oke, codingannya itu ada di pembelian .php. Ini pembeliannya gini. Saya nggak akan apa ya namanya menjelaskan secara detail lah, takut kelamaan nanti, takut 2 jam katanya. Oke, lanjut ke halaman pelanggan. Di halaman pelanggan kita cuman admin tuh bisa menghapus gitu kan, bisa menghapus pelanggan yang sudah mendaftar atau registrasi gitu. Jadi yang pelanggan yang sudah terdaftar bisa dihapus sama apa namanya sama admin gitu. Dan codingannya di sini pelanggan dan PHP. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ini, yang implementasi yang user yang atau yang pelanggannya. Nah, untuk yang pelanggannya ini kan di halaman home itu ada gambar-gambar makanan, terus ini adalah info-info dari website ini, daftar menunya dan apa namanya warung, bisa melihat warung di sini. Untuk kontennya itu ada di sini, di beda apa namanya, beda folder lagi gitu. Ini khusus buat folder folder user atau pelanggan. Sini khusus ini ada menu untuk membeli. Kalau misalnya kita beli ada di folder ini, boy.php. Saya keranjang ada kartu HP gitu kan. Semuanya ada di sini codingannya. Nah, terus kita ke halaman menu. Halaman menu itu ada menu-menu apa aja nih yang tersedia, terus stoknya kelihatan, terus harganya berapa. Terus kita bisa melihat di sini atau tambahkan ke keranjang di sini. Oke. Terus codingan itu ada di all menu.php nih, di all menu.php di sini untuk tampilan tadi ada di sini. Tetap semua codingan itu pakai include ya, koneksi.php untuk menyambungkan gitu kan. Tuh ini codingannya. Terus ada di halaman partner. Halaman partner itu ada daftar-daftar warung gitu kan, belanja. Di sini bisa kita lihat. Atau untuk melihat warung di sini kita bisa klik. Terus untuk codingannya itu ada di warung.php. Gitu kan. Nah ini untuk kontak as. Kontak asnya itu di sini alamat apa namanya alamat admin ini, alamat website, alamat admin website ini kan ada di mana, ada di ini gitu. Terus ini nomor teleponnya, kalau misalnya mau ada keluhan dari pelanggan atau saran atau apapun itu bisa menghubungi nomor ini atau menghubungi email yang sudah tertera. Oke, dan codingannya ada di kontak.php. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, saya hanya menjelaskan segitu saja. Maaf kalau misalnya kurang apa ya, kurang detail atau kurang dimengerti. Ya udah, jadi selanjutnya untuk materi selanjutnya itu dokumentasi program akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Ade Kusna Eka Syaputra. Untuk Saudara Ade Kusna Eka Syaputra, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Kusna Eka Syaputra ingin menjelaskan dan merunning program yang telah kita buat. Yang pertama-tama di sini ada form login. Jika kita belum punya akun, kita daftar dulu. Sini kita masukkan nama kita, kan Kusna, insert email.
password, terus kita insert nomor telepon. Nah, di sini alamatnya juga kita daftar. Nah, di sini ada sign up, sukses. Habis itu kita login sebagai user ya. nikusna@gmail.com, login. Nah, ini kita sudah masuk ya ke dalam webnya. Di sini kita ada di menu home. Di menu home itu berisi seperti gambar ini, ada beberapa gambar tampilan pertama. Di sini ada rating, ada special for universitas. Di sini ada informasi lengkap dan di bawah ada daftar menu. Kita bisa langsung memilih menu di sini. Dan kita juga bisa mengajak orang-orang untuk bekerja sama dengan kita. Dan dengan klik cek di sini. Nah, selanjutnya saya akan ke menu, halaman menu. Nah, di halaman menu ini kita bisa memilih beberapa menu yang ada di Refood. Nah, di sini kita juga bisa mencari makanan sesuai dengan kata apa yang kita inginkan. Misalkan kita lagi ingin makan ayam, kita search ayam. Di sini ada keluar ayam goreng, soto ayam, sate ayam, dan yang berhubungan dengan ayam. Dia akan terletak di paling atas. Nah, di sini kita add to chart jika kita ingin memesan. Nah, berhasil memasukkan bakso. Jika kita ingin memesan lagi, di sini ada nasi goreng. Add to chart, kita berhasil memasukkan dia ke keranjang. Kita klik, di sini ada proses checkout. Nah, kita di sini bisa menghapus pesanan yang kita tadi inginkan. Misalkan kita nggak jadi beli bakso, kita bisa hapus. Nah, di sini sisa nasi goreng. Kita checkout. Nah, di sini ada detail pembeliannya, ada nama produk, jumlah, harga satuan, dan totalnya. Nah, ini ongkos kirimnya dikenakan 1.000. Dari sini totalnya. Kita proses checkout. Pembelian sukses. Nah, jika pembelian sukses, kita akan diarahkan ke dalam nota pembelian. Nah, nota pembelian ini kita pembeli ke nomor 31. Ini nota pembeliannya ada menu, info warung, harga, jumlah, subtotal. Sini totalnya. Nah, di sini ada 2 action, yaitu bisa belanja lagi, kita belanja lagi, tapi di luar nota nomor 31 ini ya. Dan juga ada cetak nota. Nah, cetak nota ini kita akan diarahkan ke dalam Microsoft Excel, dan itu bisa di print out. Nah, itu di menu tadi setelah kita check out. Nah, di sini juga bisa lihat view detail. View detail ini kita akan diarahkan ke halaman partners. Apa sih di halaman partners itu isinya? Kita bisa melihat detail makanannya, seperti stok yang ada di warung itu berapa. Nah, ini stoknya kosong, berarti stoknya habis. Dan kita di sini bisa memilih kita beli berapa porsi. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, kita bisa memilih. Jika kita mau membeli ini, kita bisa masukkan ke keranjang add to chart. Dan kalau kita suka dengan makanan ini, kita bisa like makanan ini. Nah, di sini ada detail menunya, bakso yang terbuat dari daging sapi gitu. Nah, di sini ada beberapa daftar warung di dalam tabel ini. Kita bisa klik. Nah, di warung berkah itu menjual nasi goreng, soto ayam, es jeruk, dan sate. Jika di warung Dani, dia menjual ayam goreng, es teh, kopi susu, seperti itu ya. Dan setelah itu kita ada halaman kontak us. Nah, kontak us ini digunakan oleh pelanggan untuk menghubungi admin Refood apabila ada keluhan atau saran yang ingin disampaikan kepada admin. Nah, di sini ada alamatnya, ada call center, ada email. Dan kalau ingin datang langsung ke tempatnya Refood, bisa di sini disediakan Google Maps. Nah, di sini juga ada kita bisa mengubah profil kita. Misalkan ini kan profil kita ya, data user. Jika kita ingin mengubah password, kita bisa mengubah password di sini. Jika ingin edit profil di sini. Nah, edit profil, jika kita ingin menambahkan foto, bisa memilih foto di sini. Ini kan kita tidak mengubah apa-apa ya. Nah, jika ingin mengubah password, kita bisa memasukkan password baru di sini. Dengan mengklik tombol change.
Nah, kurang lebihnya itu untuk user ya. Kita logout. Nah, kita di sini masuk sebagai admin. Kita input username admin ya. Nah, kita di sini sebagai admin kita login. Nah, login sukses, kita akan masuk ke halaman admin ya. Di sini setelah login kita akan diarahkan ke dashboard. Di dashboard ini berisi ucapan selamat datang kepada admin yang login. Di sini ada home, dashboard. Di sini ada warung. Nah, di sini kita terdapat data warung. Ada ID warung, nama warung, alamat warung, nomor telepon warung, dan action. Action ini berisi ubah. Maksudnya ubah itu apa? Kita bisa mengubah nama warung atau alamat yang ingin kita masukkan. Seperti misalkan dia ganti nomor telepon, kita juga bisa mengedit di sini. Dan di sini kita juga bisa menambahkan warung dengan mengklikkan nama warung. Nama warung misalkan nama warung Soleh. Sekarang Pawitan. Kita klik simpan. Data tersimpan dan otomatis ada di nomor 5, Warung Soleh, Karangpawitan. Nah, itu di halaman warung. Nah, di halaman produk, kita ada di sini produk-produk makanannya. Dimulai dari nama makanan, nama warung, nama produk, harganya. Nah, di sini ada stoknya ada berapa. Misalkan kita ingin menghapus menu yang ada di sini, kita bisa dengan action hapus. Produk berhasil dihapus. Dan jika kita ingin mengubah, di sini ada ubah produk. Nah, namanya di sini deskripsi bisa diubah di sini semua. Apa kita mau ganti foto, kita juga bisa memilih foto di sini. Selanjutnya ada pembelian. Nah, pembelian ini data pembelian dalam jangka waktu beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Nah, di sini ada nama pelanggannya, siapa yang membeli, di sini ada tanggalnya, di sini ada total pembelanjaan yang dia lakukan. Nah, di sini aksinya itu ada detail. Detail itu berisi detail belanjanya, seperti dianya siapa, nomor teleponnya, emailnya apa, tanggal pembeliannya berapa, totalnya berapa, di sini ada di halaman pembelian. Dan halaman pelanggan ini seperti database pelanggan yang telah melakukan registrasi. Nah, kita di sini bisa terekam orang-orangnya yang telah belanja di kita. Dan kita juga bisa menghapusnya. Misalkan kita hapus, pelanggan berhasil dihapus. Nah, pelanggan tersebut sudah tidak ada lagi ya. Dan setelah itu kita logout. Nah, kurang lebih seperti itu runningan program yang kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan melanjutkan ke Dini Dian Anggraini. Untuk Dini Dian Anggraini. Baik, terima kasih kepada Saudara Ade. Jadi dari penjelasan yang disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang pertama, memberikan fasilitas untuk melakukan pemesanan sehingga memudahkan mahasiswa dan karyawan untuk membeli makanan. Yang kedua, memberikan fitur untuk menghitung pemesanan keuangan secara otomatis. Yang ketiga, memberikan fitur untuk mengurutkan pesanan yang terlebih dahulu secara otomatis sehingga pihak dapur sudah terbantu. Next. Saran dari pembuatan web kami yaitu yang pertama adanya pengembangan dalam penyajian data pembelian pelanggan sehingga pertanggal dengan harapan dapat mempermudah proses penentuan keputusan untuk menentukan penawaran khusus yang akan diberikan kepada member. Yang kedua, adanya fasilitas yang mampu menangani proses pembayaran pesanan sehingga pembayaran tidak lagi dilakukan secara manual. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator Saudara Ade. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.